Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya sobat kunang-kunang semua di rumah? Kali ini kita lanjut di season 2 di podcast si kunang-kunang. Pada season 2 ini adalah berfokus pada bagian pendidikan kesadaran dalam keluarga. Dan sudah beberapa episode yang sudah tayang dan juga interaksi dari teman-teman penonton, Sobat Kunang-Kunang sangat antusias, terima kasih banyak dan itu menjadi feedback baik buat kami, podcast Si Kunang-Kunang. Kali ini kita akan membahas tentang sesuatu hal yang menjadi pondasi kuat juga dalam setelah nikah. Jadi nikah tadi ada tujuannya. Nah, setelah nikah tuh bagaimana dan ternyata di situ perlu juga ada yang kita bahas. Di sini bersama saya Muhammad Zulkarnain Al-Hudri yang akan menjadi host dan berbincang bersama guru kita bersama atau narasumber kita yaitu Bunda Vera Rina Dewi. Halo Bunda. Assalamualaikum semuanya sahabat kunang-kunang. Baik Bunda. Jadi di sini sudah beberapa episode nih Bunda Iya, muncul yang iya, tentang membahas pernikahan, iya, pendidikan kesadaran dalam keluarga. iya. Kali ini kita akan membahas tentang kita udah nikah nih. Iya, Nikah kan kita kalau bahasanya Bunda tuh pakai jaket suami, jaket iya, istri. iya, Dan selanjutnya kita udah punya iya, anak, kita pakai jaket ayah iya, dan juga iya, ibu. Ketika udah jadi bahteranya bahasanya perahunya nih iya, udah iya, lengkap iya. dan di sini seharus bagaimana lagi? Oh iya, iya, Apakah kita mengikuti alur aja kehidupan, kita kerja, ketemu, iya, jalan-jalan, bagaimana? Jadi iya. pembahasannya tentang tujuan berkeluarga. Oh ya, Nikah pertemuan antara laki-laki dan perempuan. Nah, ya. sekarang kepada bagian tujuan berkeluarga. Begitu, Bunda. Oh gitu, keren ya. Keren. Iya, sebetulnya setiap gini, selain saya ya Pak Mamat, pasti juga di channel-channel YouTube lain ada banyak orang yang bisa memberikan masukan atau sharing hal yang sama ya. Tetapi kalau diizinkan saya juga inginlah berbagi ya tentang tujuan mengarahkan tujuan keluarga gitu. Jadi Oke. di sini tentunya berperan adalah pastinya adalah pemimpin dalam keluarga itu ada ayah, ada ibu, dan kemudian kita membawa bahtera kita, Hmm. membawa anak-anak kita. Sebetulnya dalam hal ini tujuan keluarga ini sendiri seharusnya juga sudah apa ya, tersusun atau terfikirkan atau sudah didiskusikan, sudah dibicarakan dengan pasangan kita pada saat ini sudah mulai terbentuk. Jadi bukan sebelum nikah lagi, tapi ketika ini mulai terbentuk, mulailah ada apa ya, komunikasi intens. Intens tuh bukan terus gitu ya, tapi nanti ada kesempatan ngobrol lagi, ada kesempatan ngobrol karena berubah. Iya. Sesuatu itu pasti berubah, berubah sesuai dengan kondisi dan situasinya masing-masing. Nah, pada saat itu kalau kita lihat tadi tujuan menikahnya itu apa, kemudian pasti ketika sudah nikah, nah sekarang tujuan kamu membentuk keluarga itu apa? Dengan punya anak atau tidak punya anak dan seterusnya. Yang pasti tujuan kita untuk membentuk keluarga itu adalah bagaimana kita mensejahterakan diri kita. Keluarga itu bukan untuk menjadi beban, sahabat kunang-kunang. Aduh, saya harus tanggung jawab nih. Justru yang diharapkan dari tujuan kita berkeluarga, berkeluarga ini membuat kita kaya. Kaya apa ya? Hati kita kaya. Apa namanya? Jiwa kita kaya. Kenapa? Karena ketika kita memutuskan untuk membentuk keluarga, Tuhan sudah mempersiapkan banyak pelajaran. Ya kan? Yang namanya berkeluarga enggak dalam 3 tahun terus kemudian sejahtera, bahagia, happy ending. Belum tentu. Kadang manusia itu sampai dia endingnya saja tidak pernah menemukan kebahagiaan dalam keluarga. Itu ada sahabat kunang-kunang. Lah makanya ketika kita sudah betul, oh ini kita sudah mulai komplit, berarti ini kita sudah bisa dikatakan keluarga. Walaupun ada yang nggak punya putra ya, ya sewajar lah. Tetapi keluarga itu harus mensejahterakan jiwa kita, harus membuat kita tenang, harus membuat kita damai. Karena ketika susah capek di luar, kepada keluargalah kita berlabuh.
Kepada keluargalah kita mendapatkan kenyamanan, ketenangan, dan kedamaian. Dan bila ini tidak kita pahami, maksudnya tuh si istri tidak paham, si suami tidak paham, yang ada adalah capek. Iya Ya iya kan? iya iya. Saya udah capek nih kerja seharian. Saya juga udah capek. Rame dah ya kalau udah gitu kan. Iya iya. Oleh karena itu, keluarga kita bentuk Neng gitu ya. Kita bentuk Bang. Agar ketika kau lelah, kau bisa bersandar di bahuku. Asik. Cie, gitu kan ya. Kita bisa makan rujak bareng sambil cerita kerjaan. Itu fungsinya keluarga. Gitu sih untuk sementara ini. Baik Bunda, jadi saya kira setelah nikah udah punya anak udah gitu. Iya, Kita jalan aja sesuai ya. setiap hari saya Jalani lah kerja, ya. jalani Iya. aja, nanti anak sekolah dan lain sebagainya. Hmm. Tapi ternyata Hmm. di situ kita harus menemukan Hmm. tujuan berkeluarga tadi ya. Iya. Dari sini apakah Bunda tahu caranya atau metode bagaimana kita melakukan atau menentukan tujuan keluarga selain tadi ada peran bahasa pemimpin keluarga begitu Bunda? Tujuan keluarga itu sebenarnya satu. Oke. Gak bisa beda-beda, pasti satu. Apa? Kalau orang Islam bilang kolbun salim. Karena banyak pelajaran di dalamnya. Banyak apa sih jet coasternya. Jadi tujuan kita berkeluarga adalah menjadikan kita manusia yang bermanfaat. Membuat tujuan keluarga kita tuh membuat agar keluarga kita ini bukan hanya semata-mata sejahtera dunia atau sejahtera apa ya Pak Zohir, Ya, terlihat. tetapi juga sejahtera batin. Ini menurut saya hanya satu itu tujuan keluarga. Jadi bila tujuan ini tidak tercapai, baru kita pertanyakan, mengapa sebuah keluarga tidak bisa menjadi penyejuk bagi anggota keluarga lainnya? Mengapa sebuah keluarga malah menjadi neraka untuk anggota-anggota keluarganya? Mengapa sebuah keluarga menjadi indah, nyaman? Nah, ini yang harus kita pertanyakan. Karena kalau tujuannya sudah jelas, kita ingin kolbun kita tenang, salim, tenang, damai. Itu yang dikatakan bahagia, wallahu alam. Tetapi disitulah yang menjadi pertanyaannya. Lalu apa yang membuat ada keluarga yang tidak bisa mencapai ketenangan? Itu yang perlu ditanya, Pak. Kenapa tidak mencapai tujuan? Sekarang ketika kita berumah tangga sudah, kita punya anak sudah, kemudian yang ada ribut terus. Apa itu tujuan kamu membentuk keluarga? Apakah kamu tujuan membentuk keluarga itu hanya sebata-bata tuntutan sosial? Kalau belum nikah, belum punya keluarga diledek terus. Ataukah memang kita memiliki tujuan yang jelas. Kita berkeluarga itu supaya tadi mensejahterakan diri kita, artinya jiwa kita. Kemudian menciptakan keluarga yang ujung-ujungnya menaungi semua anggota keluarga dalam kondisi ketenangan kolbu yang apa ya Pak, damai gitu. Nah itu yang harus kita bahas nih, apa yang menyebabkan kita tidak sampai pada tujuan itu. Oke, Iya benar kan? benar benar benar. Jadi caranya kita tahu masalahnya dulu mungkin Bun ya, Ya, roots-nya. Di sini malah ada yang menarik Bun dari Bunda iya, sampaikan di iya, mana kita melihat kesejahteraan zohir atau yang terlihat iya, dan juga sebenarnya perlu yang paling penting adalah mental begitu. yes, Adapun sekarang kondisinya adalah era media sosial dan juga ya, informasi gitu. Jadi ya, banyak, wah saya pengen pernikahannya seperti dia begini-begini ya, kayak gitu. Dan bahasanya asupan-asupan atau ya, informasi seperti itu dalam ya. berkeluarga sebaiknya bagaimana Ah Bunda? ya, jangan. Jangan. Jadilah gini, Hmm. identitas keluarga penting Pak. Oke, ada identitas keluarga Iya, ya. bukan identitas saya Jawa, saya Padang, saya Oke. apa. Bukan. Identitas keluarga kita ini, kita keluarga yang seperti apa? Oke. Misalkan identitas keluarga kita, misalkan kita harus saling toleransi, kita bisa saling menenangkan, kita bisa saling mensupport satu sama lain, kita suka berkomunikasi, kita suka berdiskusi, itu kan bagian dari identitas. Nah, identitas kita ini sudah belum kita tentukan.
Karena dengan adanya identitas yang jelas, keluarga ini juga ketika mengalami berbagai persoalan atau masalah atau ujian, pegangannya pada ini nanti. Pegangannya pada tadi. Kan tujuannya sudah kelihatan di sana. Ya. Tinggal ini, kita mau menggunakan ini, toolsnya ini. Bagaimana nih supaya komunikasinya lancar, toleransinya jalan, saling menghargainya ada. Toolsnya ini bagaimana? Gak bakalan bisa Pak Mamat kalau gak pakai TSBHD. Gak bakal. Yang ada tuh hawa, yang ada rumpun, yang ada mau menang, yang ada saya yang dikorbankan, yang ada saya yang dizolimi. Padahal kalau identitas itu sudah terbentuk, terbentuknya enggak dengan tanda tangan kontrak ya Pak. Yeah. Tetapi latihan melalui diskusi, melalui komunikasi, melalui persoalan, itu nanti identitas tersebut terbentuk. Dan ini bisa terbentuk kalau kedua belah pihak ayah ibu dan anak-anaknya itu melakukan itu dengan kesadaran. Nggak mungkin Pak kalau nggak sadar mah maunya ngambek terus. Iya benar-benar, baik Bunda. Jadi dalam berkeluarga tadi salah satu yang penting tadi komunikasi juga Bunda ya. Yes, sangat Di penting. situ peran kalau di sini Bunda, menurut Bunda balik lagi akan kesadaran gitu ya, tapi peran sebagai pemimpin laki-laki dan juga peran sebagai ibu dan juga istri dan juga peran anak dalam menentukan tujuan keluarga tuh sebaiknya seperti apa Bunda? Anak diisi oleh orang tuanya. Diisi. Artinya diajarkan, dicontohkan. Kemudian apabila dia keliru, diluruskan tanpa penghakiman. Kan begitu? Ya. Ketika dia berbuat baik, maka dipuji sewajarnya. Jangan pernah dikasih iming-iming. Itu namanya mengisi. Ya kan? Melatih dia. Lalu anak mengisi ibu bapaknya. Bagaimana menjadi ibu. Ketahuan kalau anaknya diare berarti dia harus. Itu kan anak sedang mengajarkan. Anak ngambek. Itu sedang mengajarkan. Anak nilainya jelek, itu sedang mengajarkan semua bagaimana orang tua menyikapi masalah ini. Namanya anak mengisi ibunya. Begitu juga bapak, istri mengisi suami, anak mengisi suami. Tadi juga suami mengisi istri. Jadi kalau ini segitiga ini harmonis, persoalan berat apapun sahabat kunang-kunang, harmonis di sini landasannya apa? Tetap kesadaran. Kalau kesadaran itu berjalan, semuanya bisa selesai. Meskipun waktunya kita beda-beda. Yeah. Ada urusan A, mungkin Pak Mamat 2 hari selesai, saya sebulan. Gak bisa dikatakan, wah gitu aja gak bisa. Gak bisa. Karena tadi masing-masing keluarga punya keunikan identitasnya masing-masing. Nah sekarang sobat kunang-kunang sudah mengertikah identitas keluarga Anda? Atau ya tadi hanya nikah, punya anak, mengalami menjalani rutinitas hari-hari, suami cari nafkah, istri di rumah atau istri kerja, anak sekolah. Kayaknya gak asik deh. Ya, tetapi dengan tools itu tadi ketika ada persoalan kita ketemu, ketika itu tujuan akan semakin dekat Pak. Ya, tujuan akan semakin dekat. Tetapi kalau ribut gitu ya, tujuan akan semakin jauh. Ya dari yang Bunda sampaikan terasa kayak berkeluarga tuh lebih bermakna begitu. Betul. Dari tadi bagaimana menciptakan ketenangan di rumah dan juga lebih bermakna menjadi keluarga yang bahasanya sakinah mawaddah warahmah. Itu kan harus dijabarin juga tuh ya. Mungkin nanti di episode-episode lainnya. Di sini tadi Bunda ada beberapa faktor dalam memberi tujuan keluarga. Tadi selain faktor eksternal di bagian media sosial, mungkin kita kemampuan menyaring diri kita sendiri. Betul. Dari didikan sebelumnya atau dari orang tua itu mertua atau ayah, karena kan berbekas gitu ya kepada kita gitu. Sebaiknya apa yang harus kita lakukan terkait faktor eksternal ya Pak. Kalau tadi kan faktor internal, artinya kita memperkuat faktor internal kita itu nomor 1. Setelah itu bagaimana kita menyikapi faktor eksternal, media sosial, mertua, orang tua, teman kerja dan seterusnya, itu adalah faktor eksternal. Bagi saya, apabila identitasnya jelas,
kemudian kekuatan internal tadi kuat, yang tadi tuh lewat doang, Pak. Oke. Tidak akan banyak pengaruh. Kalaupun seorang anak terpengaruh oleh sebuah konten, dia akan segera menemui tempat yang nyaman untuk dia bercerita. Ayah, tadi aku lihat konten kayak gini, menurut ayah gimana? Ayahnya walaupun kaget kan harus bisa menahan diri. Kesadarannya difungsikan. Saya harus menjawab apa kepada anak saya? Kan begitu, Pak. Ya. Nah, pada saat itu ketika anak mendapatkan kenyamanan walaupun mungkin konten tadi berbahaya atau mungkin mengandung unsur kekerasan atau seks, ayah bersikapnya ya dah, sehingga si anak, oh yang kayak gini saja ayah saya. Nah, Ya. itu sudah sedang saling mengisi. Jadi faktor yang di luar itu bergantung kepada yang di dalam. Oke. Jadi jangan sampai yang di luar itu kemudian malah yang menjadi fokus kita. Tapi fokuslah kepada yang di dalam. Fokuslah kepada kesejahteraan diri keluarga kita. Bukan kesejahteraan finansial ya, mentalnya, jiwanya. Karena kalau ini terus-menerus kita bangun, kita tata, kita perbaiki kalau ada kebocoran, maka faktor luar tadi hanya jadi tontonan sahabat kunang-kunang. Tidak akan banyak berpengaruh kepada kondisi keluarga kita. Dari tujuan berkeluarga tadi, di situ berarti ada identitas. Yes. Nah, identitas itu berarti ada rules, kan sih Bunda? Ada kesepakatan. Ada kesepakatan kayak Ya. gitu. Nah, dalam kesepakatan ini apa ya cara terbaik kita mengimplementasikannya gitu Bunda? Ya, tentu saja dalam perbuatan. Dalam perbuatan. Dalam perbuatan harus ada semacam istiqomah. Istiqomah. Dan menerima kesalahan, mau meminta maaf, tidak berbohong. Jadi ketika ini sudah menjadi konsensus ya, komitmen atau apa, maka di sini bagaimana kita menjaga keistiqomahan ini agar bisa berjalan. Tidak gampang, iyalah, kita kan tidak berbicara dalam skup yang ideal. Tetapi paling tidak dengan basic kita memiliki identitas yang jelas bahwa keluarga kita tuh keluarga cemara misalkan gitu. Nah di situ maka kita kalau ada persoalan yang tadi dari luar, base-nya akan lihat kepada diri kita lagi. Keluarga kita menyikapi ini bagaimana? Keluarga kita menyikapi ini dari mana? Jadi jangan itu malah mempengaruhi yang dalam. Gitu. Baik Bunda. Jadi ada yang menarik di situ di mana kita harus mengenal tentang identitas dari keluarga. Dan di sini apakah kita boleh Bunda untuk mencontoh dalam hal ini tadi kan ada faktor eksternal yang baik kita saring kayak gitu. Apakah boleh dan juga mungkin ada Bunda saran terkait bagaimana kita membuat identitas keluarga? Boleh Pak, banyak contoh. Contoh itu kan kebanyakan jangan dari yang baik saja. Justru kita juga banyak mendapatkan pelajaran dari yang buruk kan. Nah makanya ketika yang buruk yang kita perhatikan yang terjadi, bawa pulang diskusi. Tadi ada case gini, ini gimana nih kalau keluarga kita terjadi gini gimana, kan begitu. Nanti ada lagu nemu semacamnya lah ya, dari mana kayak bawa lagi pulang. Apabila itu menjadi pemikiran kita gitu ya. Kalau lewat aja ya udah nggak dipikirin. Tetapi manakala itu menjadi perhatian kita bawa ke dalam, kita bicarakan dan kita diskusikan. Di situ ada proses penyaringan, ya kan? Ada proses belajar dan akhirnya kita bisa memahami dan memperkuat identitas kita di dalam keluarga. Gitu. Baik Bunda. Di sini kalau misalnya kita berperan sebagai ayah atau ibu, di sini kita tadi ada komitmen atau misalnya yang jadi identitas kita. Seberapa besar kita bisa sebut toleransi gitu Bunda ya kepada hal-hal yang di luar dari kesepakatan itu. Sebagai salah contoh, apakah anak bisa berbuat salah dan itu akhirnya kita harus saklek dengan hal tersebut atau bagaimana Bunda? Baik itu juga suami atau istri saling mengingatkannya tuh bagaimana Bunda? Sebetulnya tadi Pak, nggak ada orang yang sempurna, manusia sempurna itu tidak ada. Pasti dalam berkeluarga dengan siapapun, dengan namanya pasti dengan manusia itu pasti akan selalu ada titik-titik di mana kita bersinggungan. Pada saat itu kuncinya cuman tadi, kalau saya selalu balik lagi kesadaran. Ketika kita melakukan kesalahan atau kita menemukan pasangan kita melakukan
tidak komitmen pada apa yang sudah kita sepakati, memang satu-satunya cara keduanya sadar dulu, TSBHD dulu, ke situ lagi sih Pak. Iya iya iya, heeh. Lalu bicara, Mmm. tadi saya lihat kayaknya ada WhatsApp gelap deh, misal Iya gitu ya. iya iya. Itu siapa gitu. Mmm, Gak perlu pakai marah kan kalau kita menggunakan kesadaran bersama kita. Dan yang bersangkutan pun kalau memang salah, kemudian dia menutupi kebohongannya akan terasa. iya. Ya kan? Mmm, Itu sudah berarti yang bersangkutan tidak mengaktifkan kesadaran. mhm, Tetapi ketika yang bersangkutan, aduh iya itu tadi WhatsApp gelap tuh dari si ini ya, mhm, maaf ya mhm, saya enggak. Itu bisa saja. Beda dengan dia sekarang maaf, besok lagi, sekarang maaf, besok itu pun akan terbaca. Berarti di situ keluarga itu belum memiliki identitas yang jelas. Memutuskan bahwa kita tuh keluarga yang harus selalu berkomunikasi, berdiskusi, maaf memaafkan. Karena tujuannya tadi sudah jelas, kolbun salim buat keluarga itu. Tetap Pak, karena namanya itu ujungnya bagaimana ya harusnya kalau tetap sebelum ngobrol, sebelum komunikasi, komunikasi paling penting di mmm, situ. Sebelum komunikasi si istri juga jangan langsung seuzon dulu, misalkan ya terhadap case-case seperti itu, kumpulkan dulu datanya, horenso dulu minta ya istikharah sama Tuhan, baru kemudian kita berdiskusi. Selalu begitu. Nah itu kalau bisa kita lakukan secara penuh dengan kesadaran, itu malah jadi penguat loh Pak, antara suami dengan istri. baik Bunda. Jadi pada momen ini bagaimana kita menemukan Ya, dari tujuannya itu, ya, yaitu tentang ketenangan ya. dan juga kita dengan cara memiliki identitas begitu. Yes. Mungkin sebelumnya juga Bunda pernah bahas terkait perpisahan gitu Bunda. Ya, Nah dari misalnya nih seandainya ya, atau misalnya ya mohon maaf terjadi friksi atau gesekan dari ya. satu nggak komitmen udah kayak gini, nah itu sebaiknya dalam hal ini seperti apa Bunda? Harus ada mediasi ya Pak. Mediasi dulu. Ya, artinya ada pihak ketiga yang bisa menengahi antara keduanya. Karena gini Pak, yang ketika sudah tidak selaras, karena kan tujuan keluarga juga kan untuk mendapatkan keseimbangan Hmm. dalam diri kita, hati kita, jiwa kita, mental kita, bahkan badan kita. Kemudian keselarasan dan keharmonisan. Apabila itu faktor-faktor yang tadi disebut itu sudah tidak kita rasakan dalam sebuah keluarga, ya dua-duanya sebenarnya harusnya introspeksi diri. Ya kan? Tapi ketika sedang introspeksi diri, yang bersangkutan merasa tidak bersalah itu lebih parah lagi. Karena itu namanya dia tidak mau berintrospeksi. Yang namanya introspeksi itu ya salah satunya adalah oh ya, saya begini itu salah ya. Itu pentingnya introspeksi dan mengakui iya saya salah. Tetapi kalau dari situnya saja salah satu atau kedua belah pihak sudah tidak mau apa ya Pak, ngaku atau mengakui semuanya itu sulit untuk mencapai kepada tujuan keluarga itu. Akhirnya malah anak terluka, yang bersangkutan terluka, orang tua kita juga terluka, nggak ada baiknya. Itu kenapa? Nah, itu mah satu Pak kuncinya ego. Dan ketika ego itu lebih kita utamakan ya tadi nggak akan sampai kepada tujuan kita untuk berkeluarga. Malahan kita amburadul. Yang kayak gitu tuh bukan dibilang enak, Pak, kalau sudah hati kita panas, nggak pernah selaras lagi, nggak pernah seimbang lagi, apakah harus cerai misalkan gitu. Itu hanya Anda yang tahu jawabannya, saya Iya tidak tahu ya, kan iya. keputusan orang Mmm, masing-masing. mhm. Kalau saya bilang iya, wah repot nanti saya dihujat netizen gitu Iya, kan. betul Itu ada betul. putusannya. Mhm. Tetapi kalau kita sadar pada tujuan keluarga untuk menjadikan diri kita sejahtera, pasti dia akan memperbaiki diri. Jika nih Bun, jika Hmm. jadi pada saat perjalanan berkeluarga ini, Mm-mm. akhirnya mereka walaupun tahu bahwa tidak sepakat atau ada sesuatu hal, tapi mereka tetap pengen dalam satu keluarga begitu. Mm-mm. Tapi jadinya yang suami asik sendiri dengan suami dengan kehidupannya, istri juga dengan kehidupannya, terus yang anak cuman ya sekedar bahasanya nafkah batin juga cuman itu aja gitu. Jika seperti itu kan berjalan lama. Nah, sebaiknya bagaimana Bunda? Apakah perlu faktor eksternal yang mengingatkan atau ya itu emang maunya sendiri udah akhirnya begitu Hmm. gitu? Yang pertama, tujuan yang tadi kita katakan di awal tidak akan pernah tercapai. Betul. Tidak akan pernah tercapai. Yang kedua, ada niat dari kedua belah pihak untuk memperbaiki atau tidak.
Mungkin kalau misalkan kita memerlukan mediasi, silahkan. Tapi mediatornya harus yang adil. Iya tak? Tidak berpihak kepada salah satunya. Dan ketika kita sudah mulai terbuka, mau nggak saling memperbaiki? Kembali lagi kepada tujuan pernikahan mereka. Kembali lagi kepada tujuan mereka membentuk keluarga. Kalau dari situ masih main ego-egoan begitu, ya mamam itu. Pusing setiap hari, capek, pulang ke rumah bukannya kita merasa tenang, malah tidak nyaman. Anak juga menjadi beban. Aduh, keluarga kayak gitu Pak yang saya mah nggak mau. Gitu ya. Ya, baik. Sini sobat kunang-kunang semua, jika ada beberapa kasus yang dialami sendiri atau pernah dengar, bisa sharing apa yang sudah dilaksanakan terkait misalnya kasus tersebut. Adapun yang menarik di sini, apakah keluarga dari sobat kunang-kunang semua di rumah sudah ada identitasnya belum nih? Iya. Jadi daripada bingung kita harus tujuannya seperti apa, dibikin dengan identitas keluarga kita, mungkin nanti dengan nama atau apa begitu Bunda ya. Misalnya Ya. kita keluarga soleh apa misalnya kayak gitu. Ya, artinya gini, tujuan berkeluarga sudah jelas. Itu ketenangan, kedamaian bagi orang-orang yang ada di dalam keluarga. Itu sudah jelas. Kita nggak usah jauh-jauh ya, sahabat kunang-kunang, ke arah nanti masuk surga atau masuk neraka. Oke. Karena surga yang kita rasakan itu sebetulnya saya nggak memikirkannya setelah meninggal ya Pak. Di sini kita sendiri kedamaian. Nah, apabila tujuan itu sudah jelas ada di depan kita, tetapi ketika mencapainya tadi kita jauh dari hal-hal yang mendukung ke arah tujuan itu, yang ada jadi ya kayak nggak punya tujuan. Nggak dapat ketenangan, nggak dapat kedamaian, tidak harmonis, tidak selaras, tidak seimbang. Hatinya akan hampa, Pak. Hatinya tuh kayak sakit dah gitu. Dan saya rasa bukan itu, pasti semua orang bertujuan punya keluarga bukan itu. Pasti ujungnya tuh pengennya awet, rapi gitu ya. Pokoknya kayak gitulah. Tapi kalau kita tadi sudah menyadari kita sudah mulai berbelok dari komitmen atau dari tujuan awal kita tadi, kalau mau kembali menjadi harmoni, selaras, seimbang dan seterusnya, ya harus ada buka diri, open mind, ngobrol, lalu saling mengkoreksi diri masing-masing. Wah itu Pak, kalau dia nggak punya jiwa besar susah dan nggak punya kesadaran susah. Kalau kata bahasa Sunda ya, karena saya orang Sunda, kumaha aing, gimana gue gitu ya. Pokoknya gue yang bener. Wah udah perih rumah tangga kayak begitu, keluarga kayak gitu. Oke, baik. Berasanya berat banget ya. Wah berat Pak, aduh buat apa tuh nikah Tempat pulang kemana lagi gitu kalau bukan di rumah dari keluarga begitu. Ada sahabat saya ngobrol sama saya Pak, ya saya nasihati dia kan. Kalau kamu mau tenang nyampe rumah, maka buatlah istrimu tenang. Buatlah istrimu damai. Berangkat kerja nih, papa lagi kena macet nih di tol, cerita. Walaupun dia nggak nanya, doain biar lancar. Pas makan, kamu lagi makan sama apa? Saya makan sama nasi goreng doang nih, padahal masakan kamu lebih enak. Walaupun dia nggak nanya. Apalagi kalau dia nanya, udah makan pak, udah alhamdulillah nih sama teman-teman. Itu membuat dia tenang nggak? Ketika kita pulang ke rumah, istri kita tenang, sang suami ngelihat istri tenang, apa? Tenang. Iya, Coba kalau Pak Mamat pulang, istri Pak Mamat, apa yang akan terjadi? Ada apa gerangan? Nah, saya salah apa? Kan begitu. Jadi kalau mau rumah tangga atau keluarga kita tenang, buatlah yang menjadi pelita di rumah itu tenang. Yaitu ibu atau istri. Ya walaupun bukan berarti dia segalanya, karena faktor suami juga penting. Tetapi tadi komunikasi yang apa sih Pak, berkesinambungan apa berkelanjutan, walaupun itu temeh-temeh banget itu gitu ya. Ih tali aku begini, kelihatan temeh-temeh banget. Tapi kalau buat nggak tahu kalau Pak Mamat ya sebagai suami, tapi kalau buat saya itu mengikat batin saya dengan suami saya. Iya, betulan itu mah dah. Iya.
Mungkin kalau misalnya yang di generasi sekarang, Ya, maksudnya yang nikah-nikah di umur yang masih nikah muda gitu, ya, generasi milenial ya, atau Z, ya, ketenangannya mungkin beragam nih dengan generasi sebelumnya mungkin Bunda ya. Kayak ya. misalnya sebagai contoh, dia bisa main game bareng mungkin Ya, kalau yang sekarang atau ya, yang apa. ya, Jadi itu bisa ya, diobrolkan ya, tentang ya. apa-apa aja yang bisa jadi Iya, saya tujuan, suka identitas. karaoke. Iya, Suami kayak saya nggak gitu. suka karaoke. Hmm. Tapi kalau lagi nyanyi, dia suka nyanyi walaupun suaranya sember. Nggak apa-apa. Iya, iya, iya. Itulah Hmm. keindahan perbedaan. Hmm. Ya, Hmm. jadi jangan dipersoalkan. "Ya, saya mah nggak sama sama dia." Hmm. Mana ada orang yang sama? Nggak Iya. ada. Semakin seru harusnya jadinya Iya. ya. Udah tenang malah jadi seru, jadi Iya, semangat bener sehari-hari bener, gitu. nggak jangan ini mah main game mulu, ya udah mending kita main game bareng gitu. Iya, iya. Contoh ya, bukan berarti harus seperti itu. Gitu. Suka makan bakso, saya nggak suka bakso, saya Mhm, sukanya mie ayam. mhm. Ya tapi kan bisa satu bakso satu mie ayam. Yang kuncinya makan bareng gitu ya. Ya, Baik. betul. Jadi dari tujuan berkeluarga ini tadi kita tahu bahwa tadi ketenangan yang kita bisa harapkan dengan salah satu cara bisa kita membuat identitas kesepakatan keluarga, mengambil andil dari peran ayah, suami dan juga anak. Dan di akhir nanti bagaimana kita memegang komitmen ya, Mhm. dari apa yang sudah kita jadi Istiqomah. kesepakatan jadi istiqomah di situ. Mungkin di sini terkait tujuan berkeluarga Bunda, Ya. ada yang bisa Bunda sampaikan untuk menutup podcast kita hari ini? Iya, tadi saya ingin mengulang kembali ya, Hmm. Pak Mamat, bahwa tujuan keluarga itu, tujuan kita memiliki keluarga itu adalah agar anggota keluarga yang ada di dalamnya itu memiliki ketenangan dan kedamaian hati. Kalau dalam Islam disebutnya qalbun salim. Itu tujuan awalnya untuk menambah kebijaksanaan atau wisdom dalam jiwa kita, kemudian menumbuhkan sifat-sifat kemanusiaan. Itu tujuannya. Bukan supaya kaya atau supaya apalah gitu. Nah, untuk memelihara atau mencapai tujuan keluarga tersebut, maka kita harus memelihara pertama kalau saya mah kesadaran pasti. Kesadaran dalam berkomunikasi dan dalam berinteraksi di dalam keluarga itu suatu hal yang menurut saya kalau nggak dilaksanakan amburadul. Jadi berinteraksilah, berkomunikasilah, berdiskusilah, berbuatlah, dasarnya kesadaran. Lalu kemudian bagaimana kita memelihara komitmen atau memelihara aturan-aturan main yang kita sepakati dan belajar-belajar dari persoalan yang kita hadapi. Kalau itu semuanya kita bisa sikapi tadi ya kuncinya kesadaran, maka apa yang kita lalui itu akan menjadi pelajaran yang penuh makna. Ya, akan menjadi suatu kenangan-kenangan yang akan kita ingat bila ya amit-amit ya, bila pasangan kita duluan gitu atau ketika kita duluan. Itu menjadi momen-momen jadi memori yang ya indah lah. Sehingga baik buruknya pasangan kita atau anak-anak kita itu ketika mengingat kembali tuh sahabat kunang-kenang kita akan tersenyum. Ya ya, gitu. Tidak ada penyesalan. Kenapa? Karena semua dilalui bersama dengan cara-cara yang tadi saya sebutkan. Jadi apabila di sini sahabat kunang-kunang, jadi kita nih sebenarnya tujuannya apa ya? Kita komitmennya apa ya? Kita identitas keluarganya apa ya? Silakan mulai kembali berdiskusi dengan pasangan, belum terlambat. Ya, kalau anaknya udah besar-besar, silakanlah kita berdiskusi sama anak-anak, bukan penghakiman seperti yang tadi saya sampaikan. Lalu buka diri untuk saling memperbaiki. Kalau enggak bisa. Mungkin ya, jadi sahabat kunang-kunang semuanya, semangat. Anugerah kita dari Tuhan yang paling besar itu adalah keluarga. Ya, ada istri, ada anak. Dan semuanya adalah ibadah. Karena memiliki istri atau suami atau anak, tujuannya adalah mengabdi kepada yang maha besar. Ibadah. Ya, selamat melaksanakan ibadah. Gitu ya. Iya, luar biasa. Terima kasih Bunda. Jadi ada beberapa catatan tadi. Satu, belum terlambat buat diskusi, buat merumuskan kembali tadi tujuan berkeluarga dan juga mungkin identitas keluarga. Bisa dari mengenal satu sama lain lagi, introspeksi lagi,
Berikutnya tadi tentang bagaimana mengembangkan keluarga itu, begitu peran-perannya. Baik, sobat kunang-kunang semua, terima kasih banyak sudah menonton sampai di akhir video. Iya. Bagi yang suka dengan video ini, bisa di-like dan juga bagikan kepada saudara, teman, maupun rekan-rekannya. Dan juga bagi yang suka mendengarkan di Spotify, kita juga ada di podcast Kunang-Kunang. Baik, terima kasih banyak. Mohon maaf jika ada hal yang kurang berkenan. Dan jangan lupa untuk komen di bawah untuk feedback bagi kita agar lebih baik kembali. Terima kasih banyak Bunda, kita tutup. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih.